Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, sebaik-baik majelis yang akan mendatangkan ketenangan pada jiwa, mengundang rahmat Allah, serta mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat-malaikatnya, dan merupakan sarana untuk mendapatkan pujian Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan serta semangat untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, qudwah dalam segala kehidupan. Dari seluruh sisi perjalanan kita, maka kita bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh yang terbaik yang kita lakukan adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tingkatkan ittiba', kecintaan kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menegakkan dalam kehidupan kita, baik itu skala pribadi, keluarga, kemudian masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita malam ini mengilmui diri tentang perjalanan kita terhadap perjalanan yang panjang, tentang hari kiamat. Di antara salah satu kewajiban seorang mukmin, yang itu merupakan salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada yaumil akhir. Beriman kepada yaumil akhir adalah sesuatu yang mutlak, tidak boleh kering dalam keyakinan dia. Nah, oleh karena itu seorang mukmin
keadaan dan kondisi orang-orang yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, agar itu menjadi i'tibar kepada kita, agar menjadi pelajaran, agar menjadi nasihat bagi kita yang masih hidup, agar kita bisa memperbaiki diri dan memperbaiki daripada sisa usia kita yang Allah berikan ya kepada kita semuanya. Kama zakar al-Quran al-adillah alaihi radda ala munkari wa bayyana kadzbahum wa iftira'ahum. Al-Quranul Karim menyebutkan dalil-dalil adanya hari berbangkit, bahkan Allah Subhanahu wa taala bahkan menjawab ya orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Ya, perkara tidak berimannya orang kepada hari berbangkit bukan perkara baru hari ini orang mengingkarinya. Bahkan sejak awal Nabi berdakwah sudah ada orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedustaan mereka, menjelaskan ya anggapan-anggapan dan prasangka-prasangka mereka. Aqidatu ahlus sunnati wal jamaah, aqidatus salaf, maka dia mengimani dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari berbangkit, dan kemudian hasil daripada keimanan itu adalah amal nyata dalam kehidupannya, amal saleh yang membuahkan kebaikan nanti di hari kiamat kelak, ilmu yang menghasilkan amal, keyakinan yang mengokohkan perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia ini kecuali akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang itu dan amalkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian di samping dalil Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal fitratus salimah, fitrah yang lurus, fitrah kita yang lurus, tadullu alaihi wa tahdi ilaihi. Bahkan fitrah seorang manusia yang lurus itu akan memberikan kepadanya sebagai dalil bahwa akan adanya hari berbangkit ya. Wala sihhata lima yad'umuhu daluna anna al-uqula tanfi wuqu' al-ba'th wan nusyur. Maka tidak benar, kata muallif kitab, tidak benar anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa akal kita ya meniadakan adanya hari itu tidak benar. Bahkan orang yang akalnya sehat pasti membenarkan akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Fa innal uqula la tamna wuqu'ahu, akal tidak menolak akan terjadinya hari kiamat. Orang yang sehat akalnya, yang lurus, maka dia akan yakin secara fitrah, dia akan dibimbing bahwa akan terjadinya hari kiamat. Wal anbiya la ya'tuna bima tahilul uqula wuqu'ah. Para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak berdakwah ya kepada manusia, mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ada para nabi dan rasul yang diutus Allah lalu dakwahnya itu bertentangan dengan akal, ada? Tidak ada. Justru dakwah para nabi dan rasul sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, sesuai dengan ya keadaan manusia itu sendiri. Tidak ada dakwah para nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat yang dibawa oleh mereka adalah syariat yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, wa in ja'u bima yuhayyirul uqul, walidzalika qala ulama'una as-syara'i' ta'ti bi maharatil uqul la bi muhalatil uqul. Bahwa syariat ini, kata para ulama, datang sesuai dengan ya pemahaman akal kita, tidak sesuai, syariat tidak datang dengan sesuatu yang mustahil oleh akal kita. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dalil-dalil Al-Quranul Karim
yang menyebutkan tentang pastinya hari berbangkit tersebut. Yang pertama, ikhbarul alimil khabir biwuqu'il qiyamati. Yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya hari kiamat itu. Apa berita yang Allah sampaikan? A'zamul adillati dalati ala wuqu'il ma'ad, ya, dalil yang paling agung yang berbicara tentang akan terjadinya hari berbangkit, ikhbarul haq tabaraka wa ta'ala bidzalik, adalah berita yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tentang hari tersebut. Faman amana billah, yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, wa saddaqa bi rasulihi alladhi arsal atau ursil, dan membenarkan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kitabahu alladhi unzila fala manasa lahu minal imani bima akhbarana bihi minal ba'thi wan nusyur. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan percaya kepada Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada celah bagi dia untuk tidak beriman kepada yaumil akhir atau kepada yaumil ba'ts. Ada beberapa cara di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalilnya, dan Allah menyebutkan tidak satu cara, tidak satu bentuk, ya, dalil-dalil yang Allah sebutkan tentang benarnya hari berbangkit. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepastian hari kiamat dengan takkid, dikuatkan dengan inna, ya, kemudian dengan lam. Lam, inna itu harf takkid, menunjukkan, ya, kesungguhan atau sesungguhnya, ditambah lagi dengan lam yang menunjukkan sesuatu yang kuat, dan itu adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa berita itu adalah benar. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hari kiamat dengan menggunakan takkid, inna dan lam. Kalau orang belajar bahasa Arab pasti dia tahu, ya kan? Fungsi inna dan lam itu. Apa dalilnya? Firman Allah di dalam surat Thaha ayat 15. Surat apa? Thaha 15. Ini ayatnya pendek, bisa kita hafal langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha." Inna sa'ata, kata Allah, sesungguhnya hari kiamat itu, atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha, aku sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada siapapun, kepada hambanya, terhadap apa yang telah ia lakukan di dunia ini. Allah menyembunyikan kapan hari kiamat, itu adalah rahasia. Bahkan Nabi saja tidak tahu kapan pastinya hari kiamat. Namun Allah tabaraka wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amarat, alamat, tanda-tandanya ada. Bahkan Nabi telah menyebutkan hari kiamat datang itu, diutusnya dia, hari kiamat sudah dekat. Bak jari tengah dengan jari telunjuk, kata Nabi SAW. Itu 1400 sekian yang lewat, ya kan? Sejak Nabi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, Nabi telah menyebutkan bahwa kiamat sudah dekat. Sudah dekat. Maka ada tanda-tanda. Nabi SAW yang mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Itu hadis Nabi SAW, itu benar. Tapi Jumatnya kapan? Wal ilmu indallah. Ya, Jumatnya kapan itu? Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita sudah merasa bahwa tanda-tanda cukup banyak. Karena tanda-tanda ada alamatul kubra dan alamatul sughra. Ya, tanda-tanda itu, ya, makanya kata para ulama, tidak boleh seseorang berbicara tentang hari kiamat dan apa yang ada setelah hari kiamat
kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalilnya adalah surat Al-Hijr ayat 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, la'atiyatun. Inna diawali pada inna sa'ata, kemudian dikuatkan dengan lam, la'atiyatun, sesungguhnya hari kiamat pasti datang, pasti tiba. Fasfahis safhal jamil, kata Allah, maka berikanlah maaf antara sesama kalian. Jangan membawa prasangka buruk nanti ketika hari kiamat kelak. Kita membawa prasangka buruk kepada saudara-saudara kita. Kita tuduh si fulan begini, kita tuduh si fulan begini. Jangan sampai meninggal dunia bawa prasangka buruk. Fasfahis safhal jamil. Kalau ada yang kita prasangkakan kepada saudara kita, maka datangi. Tabayyun. Jangan berbicara di belakang. Jangan dituduh orang yang tidak-tidak. Tidak boleh. Akan ada hari setelah hari sekarang. Kita bisa hari ini selamat dari ucapan kita. Kita bisa berhujjah kepada orang yang kita tuduh, kepada orang yang kita prasangkakan. Tapi kemudian apakah Allah lupa dan lalai? Apakah Allah lupa dan lalai? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasfahis safhal jamil, berikan maaf kepada saudara-saudaranya. Ya, kalau kita salah, minta maaf kepada saudara kita. Ya, kalau kita betul-betul salah dan kita gentle, datang minta maaf. Dan memberikan maaf adalah sebuah kemuliaan kepada saudara-saudara kita. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah, inilah syariat Islam yang mulia itu. Ketika Allah mengabarkan hari kiamat pasti, maka Allah katakan fasfahis safhal jamil, berikan maaf, lapangkan dada kalian, ya, berikan uzur kepada saudara-saudara kalian. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak memiliki kekurangan. Maka berhusnuzan adalah akhlak daripada akhlak as-salaf. Berhusnuzan kepada saudara-saudara kita, maka merupakan bagian daripada akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh para generasi awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 134, innama tu'aduna la'at. Inna, diawali dengan inna sesungguhnya, ma tu'aduna, apa yang Allah janjikan, la'atin, ya, la'at, pasti datang. Sudah 3 ayat ini. Ayat yang lain dalam surat Al-Mursalat ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innama tu'aduna lawaqi', innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti tiba. Makanya innama tu'aduna la'atin, innama tu'aduna lawaqi'. Berbagai uslub Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kepastian hari kiamat. Maka mari kita, ya, fahami bahwa sesuatu yang disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu yang pasti terjadi, maka Al-Quranul Karim akan menyampaikan berita-berita itu kepada kita dan menyuruh kita untuk berbuat baik, menyuruh kita untuk mempersiapkan diri untuk hari-hari yang sangat berat tersebut. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara uslub yang kedua menggambarkan tentang kepastiannya hari kiamat dan hari berbangkit itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri. Ya, Allah boleh bersumpah dengan makhluk, boleh. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sumpah adalah ibadah. Tidak boleh kita bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bersumpah, wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra
maka kemudian setelah itu Allah menyebutkan innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian sesungguhnya ya pasti benar dan itu akan tiba. Wa innad dina lawaqi. Sesungguhnya hari berbangkit, hari pembalasan itu pasti tiba. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 7. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat tersebut, di ayat yang ke-7, ya, inna adzab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi, malahu min dafi', maka dia tidak punya ya yang akan membelanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, inilah uslub yang kedua. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluknya atas kepastian terjadinya hari apa? Hari kiamat tersebut. Yang ketiga, uslub Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya bersumpah, gitu kan? Menyuruh nabinya ya sallallahu alaihi wasallam bil-iqsam ala wuqu'il ba'thi wa tahaqquqihi. Allah menyuruh nabinya untuk bersumpah pula. Seperti mana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, ya, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir ya mengatakan kiamat tidak akan datang kepada kami. Orang kafir. Ya, qul bala wa rabbi. Qul, katakan Muhammad, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Nabi bersumpah dengan atas nama Rabbnya, pasti kiamat itu akan datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 53, wa istambi'unaka ahaqqu huwa qul i wa rabbi innahu lahaqq. Mereka bertanya-tanya kepada kamu Muhammad, mencari-cari berita tentang sesuatu yang pasti. Qul i wa rabbi, pasti yang kalian tanyakan itu pasti terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, maka pasti akan datang kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu. Makanya ini perkara yang berat yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya, dakwah beliau ditolak di kota Mekah, salah satu faktornya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beriman terhadap yaumil akhir. Itu. Makanya banyak sekali dalam Al-Quranul Karim ya ayat-ayat yang Allah ceritakan. Di dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan ya, za'amal ladzina kafaru, ya, orang-orang kafir beranggapan alla yub'atsu, ya, kami pasti tak akan dibangkitkan, pasti lan menunjukkan kalimat tidak mungkin. Kata mereka ini. Qul, katakan Muhammad, kata Allah, bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Maka kalian akan dibangkitkan dan kemudian kalian akan diberikan kabar tentang apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Maka disinilah ikhwani ukhwati fiddin, mari kita perbaiki sisa usia kita yang selama ini ya kurang jujurlah, yang selama ini kurang menjaga amanah, maka bertaubatlah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang selama ini mudah-mudah ya, mutasahil terhadap hak-hak orang, maka hari ini kita minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki akidah kita. Saya khawatir kaum muslimin muslimat, kalau kita meninggal dunia, khawatir pada ancaman Allah. Ketika meninggal dunia, kita membawa kesyirikan, kita membawa akidah yang tidak betul kepada Allah tabaraka wa taala, membawa ya hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kemuliaan bagi seseorang nanti ketika meninggal dunia bertemu dengan Allah, dia bersih dari catatan kesyirikan. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Itu jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, tidak membawa kesyirikan sedikit pun,
tidak membawa dosa kesyirikan kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, syarat Allah akan mengampunkan kita di hari kiamat kelak. Syarat Allah memberikan maaf kepada kita walaupun kita membuat dosa ya segudang atau seisi bumi ini, kata Nabi SAW. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang datang di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi ini, tapi dia syaratnya satu, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi. Ini bukan berarti kita boleh melakukan maksiat, bukan. Ini jangan disalahfahami nanti pulang, nah kalau begitu ada pulang bermaksiat. Bukan itu maksudnya. Artinya bahwa dosa syirik itu sangat berbahaya. Seluruh dosa berbahaya dan dibenci Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa. Tapi dosa syirik merupakan dosa yang paling zalim kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kita diberikan Allah seluruh kenikmatan bila muqabil, tanpa kita diminta oleh Allah ya harus melakukan ini dan itu, tanpa ada itu pemberian Allah kepada kita. Tapi kemudian setelah Allah berikan banyak nikmat, lalu kemudian kita menyembah ya, kita campurkan ibadah kita kepada Allah dan kepada yang lainnya. Makanya di antara ya hal yang kita pahami dari perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang pertama yang ditanamkan oleh Rasulullah dakwah tauhid. Maka begitu jugalah dakwah yang harus disebarkan di tengah-tengah masyarakat adalah dakwah tauhid yang membersihkan akidah manusia ini. Sebagaimana ia merupakan pondasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid, maka ilmu yang pertama kali untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Setelah kita kokoh dalam ilmu tauhid, kemudian kita ajarkan. Yang pertama ilmu itu untuk dirinya agar bersih akidahnya, bersih akidah anak dan istrinya. Kita bicara tentang kesyirikan, bukan kita bicara untuk orang lain. Apakah diri kita masing-masing sudah bersih akidahnya? Apakah perbuatan syirik itu sudah kita tinggalkan di dalam kehidupan kita? Atau masih adakah simbol-simbol ya yang di situ ada sebuah keyakinan akan memberikan manfaat jika dilakukan, atau dia bisa menolak mudarat dalam kehidupan? Bersihkan semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, inilah uslub yang ketiga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat itu diawali dengan inna dan lam sebagai bentuk taukid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya untuk menunjukkan akan pastinya hari kiamat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya'muru Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bersumpah ya atas kepastian terjadinya hari kiamat. Yang keempat, uslub yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mendustakan hari berbangkit itu. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa tercelanya mereka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ya. Allah mengatakan qad, itu juga merupakan penguatan. Khasir, berugilah siapa? Alladzina kadzdzabu, yang mendustakan biliqa'illah, yang mendustai akan hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Maka ini ikhwani akhwati fiddin, merugilah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dan merugi juga orang yang tidak mengimani akan bertemunya dengan Allah di hari kiamat kelak. Tidakkah kita mempersiapkan diri kita kaum muslimin? Hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Pernah dengar enggak hadis yang Nabi menyebutkan masing-masing kita akan berdiri dan berbicara di hadapan Allah tabaraka wa taala, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah
antara kita dengan Allah. Langsung Allah berbicara kepada kita. Sanggupkah kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Al-Jabbar, Al-Qahhar? Sanggupkah kita di hari itu berdiri di hadapannya dengan membawa dosa ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sanggupkah di hari itu kita membawa dosa-dosa, kesyirikan waliyadzubillah, dan dosa-dosa yang lainnya? Ada yang sangat dahsyat. Makanya di antara mauqifnya para as-salaf seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia melihat burung yang terbang kemudian hinggap di sebuah pohon, dia berbicara, ya laitani mithlak, ya andaikah indahnya aku ini seperti kamu wahai burung, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti burung yang terbang ke sana ke sini memakan buah-buahan, lalu kemudian hinggap di sebuah pohon. Sahabat yang lain pada mengatakan, andaikan aku di dunia ini hanya menjadi seekor domba saja, kemudian menjadi domba yang paling besar, yang paling sehat, kemudian aku disembelih dimakan oleh mereka. Maksudnya apa? Mereka ini saking takutnya kepada Allah di hari kiamat kelak, para as-sahabatul kiram, belum lagi Qatadah, para sahabat-sahabat Utsman, Ali bin Abi Thalib. Seperti yang saya ceritakan pada pertemuan kita sebelumnya, Ali di saat setiap keadaan dan kondisi beliau selalu mengambil ibrah dan pelajaran. Masih ingat perkataan Ali tentang dia berjalan di hadapan kuburan, ya kan? Ingat itu baik-baik. Mari kita renungi dalam kehidupan kita. Dia berdialog, mencoba menghadirkan rasa itu di hatinya, ya kan? Menghadirkan rasa itu di hatinya. Wahai penduduk kubur, kata beliau, mal khabar indakum, apa berita yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Maka Ali mengatakan, wallahi kalau seandainya mereka ini bisa berbicara, pasti mereka sampaikan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah engkau wahai saudaraku, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan Ali mengatakan, berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian wahai saudaraku, bahwa harta kalian yang kalian kumpulkan telah dibagi-bagi orang. Bahkan rumah yang besar yang kalian bangun telah dihuni orang. Bahkan istri kalian yang kalian tinggalkan telah dinikahi oleh orang. Disitulah penyesalan. Disitulah nanti masing-masing dari kita akan merasakan waliyadzubillah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, seluruh yang hadir dalam majelis ini dan siapapun dari kaum muslimin, kita mendapatkan keringanan, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah juga menyebutkan mencela orang-orang yang tidak beriman, ala innal ladzina yumaruna fis saati la fi dhalalim ba'id. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, yang menentang akan terjadinya hari kiamat, la fi dhalalim ba'id, sesat yang sangat jauh, berada dalam kesesatan yang jauh, berada dalam kesesatan yang jauh. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita kembali kepada agama kita yang sahih dan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas pemahaman para as-sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in. Yang kelima atau yang keempat, yang keberapa? Yang keempat, yang kelima, di antara uslub Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepastian hari kiamat. Kalau yang keempat tadi Allah mencela orang-orang yang mendustai, yang kelima Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman yang mempercayai hari kiamat dan hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu kemudian Allah katakan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana, Rabb kami, kata mereka, innaka jami'un nas,
engkau akan mengumpulkan manusia liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak diragukan. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar kepada janji. Allah puji mereka, orang-orang yang mengimani hari berbangkit, orang-orang yang mengimani akan adanya hari kiamat, maka disebut oleh Allah tabaraka wa taala, Allah puji mereka ini warasikhuna fil ilm, termasuk rasikh dalam ilmu. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah juga menyebutkan bagaimana orang-orang yang beriman tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah juga puji mereka. Allah masukkan di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infak, mereka bersedekah, mereka berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah di ujung ayat, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang bertakwa, yang beriman kepada hari yang akhir, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada yaumil akhir, dan mereka yakin, maka ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang berada di atas petunjuk Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah 5 uslub yang Allah sebutkan, dan kita dengarkan azan sejenak, setelah itu kita akan lanjutkan dalil-dalil berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الصلاة. La haula. حي على الفلاح. La haula wala. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadda wa salatan qa'imah wa ba'ath al-muqahmah innaka la tuhlifu al-mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Uslub yang keenam, ikhwan wa akhwat fiddin, adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kepastiannya hari kiamat biwa'din shadiq, dengan janji yang benar, wa khabarin lazim, sebuah berita yang pasti, wa ajalin la syakka fi, sebuah ketentuan waktu yang tidak diragukan. Itu uslub Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepastian hari kiamat. Itu bisa kita lihat dalam surat Hud ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas." Itu adalah hari di mana Allah mengumpulkan manusia. Wa dzalika yaumun mashhud. Hari yang pasti dan hari yang akan dilihat oleh semua manusia, semuanya akan melewati itu. Wa ma nuakhiruhu, kata Allah, illa li ajalin ma'dud. Kami tidaklah mengundur hari itu kecuali untuk satu waktu yang telah pasti. Tidaklah Allah hadirkan hari kiamat kecuali untuk satu waktu yang pasti yang akan terjadi. Allah juga mengatakan dalam surat Luqman ayat 31, "Ya ayyuhan nas," kata Allah, wahai manusia, kata Allah, "ittaqu rabbakum," bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, "wakhshaw," dan takutlah, "yauman," satu hari. Ini hari apa? "La yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi." Hari di mana ayah tidak bisa menolong anak, dan begitu pun anak tidak bisa menolong ayah. Tak bisa. Hari ini kita bisa birrul walidain. Di saat ayah sakit kita bantu, di saat kita susah ayah tolong kita, dan seterusnya. Orang yang punya ikatan kuat antara anak dan ayah di hari kiamat kelak tidak akan bisa memberikan pertolongan. Istri kepada suami, suami kepada istri. Maka Allah katakan, "Inna wa'dallahi haqq," sesungguhnya janji Allah pasti benar. Ya. Allah juga katakan, mereka mengatakan wa yaqulun, mereka berkata orang kafir, "Mata hadzal wa'd?" Kapan hari yang dijanjikan ini? Ini memang keingkaran orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa. Minta juga hari itu. Minta juga hari itu. Ini orang yang keras kepala. Ya, minta juga kapan? Ya. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar mah tunjukkan. Ditantangnya Nabi itu dengan bahasa begitu. Kalau kalian betul-betul benar tunjukkan. Qul, Allah katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul lakum mi'ad, bagi kalian ada sebuah waktu, janji, ya, mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'ah, sebuah janji hari yang tidak akan digeser ya sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, la tastakhirun, tak akan diakhirkan walau hanya sedikit, sa'ah, wala tastakdimun, dan juga tidak akan Allah majukan sedikit. Hari yang telah Allah tetapkan terjadi, dan tidak akan Allah majukan dan tidak Allah undurkan sedikit pun. Allah berkehendak kapan Allah ingin terjadi. Dari sekian banyak uslub ini, dari ikhwan yang khatifiddin, coba kita lihat berbagai bentuk Al-Quran meyakinkan orang-orang agar percaya kepada hari kiamat, baik itu dengan uslub taukid, atau uslub di mana Allah bersumpah atas dirinya, uslub di mana Allah menyuruh nabinya untuk bersumpah, uslub di mana Allah mencela orang-orang yang mendustai, atau uslub Allah memuji orang-orang yang mengimani, dan uslub di mana Allah memberitakan berita yang pasti. Maka ayat mana lagi yang kita dustakan? Sungguh sangat banyak uslub yang Allah berikan. Yang ketujuh,
Wa fi ba'dil ahyani yukhbiru an maji'i wa iqtirabihi. Di dalam sebagian sebagian ayat Allah memberitakan tentang dekatnya hari kiamat. Ini dekatnya hari kiamat. Ya, Allah menceritakan akidah mereka, innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat hari kiamat azab itu sudah jauh sekali. Wa narahu qariba. Orang beriman itu kacamatanya melihat hari kiamat dekat. Dekat sekali. Dan kiamat sughra apa lagi? Ya. Kiamat sughra apa? Kematian. Sangat dekat. Dengan siapapun. Maka kita tidak boleh lalai kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak boleh lalai. Karena setiap saat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jilu. Ketetapan Allah pasti datang, kata Allah. Fala tasta'jilu, jangan kalian minta disegerakan. Ini orang kafir tadi minta juga kan? Kalau kalian benar tunjukkan. Iya benar kalian tunjukkan. Ya kan? Allah jawab ata amrullah, kepastian perintah ketetapan Allah pasti benar. Fala tasta'jilu, jangan kalian minta disegerakan, jangan kalian minta dicepatkan datang hari kiamat. Ya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala iqtarabati sa'atu wa anshaqqal qamar. Ini ayat menunjukkan bahwa dekatnya hari kiamat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan kita semuanya. Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa beramal semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedelapan ikhwani, Allah Subhanahu wa taala di antara uslub beliau adalah yamdahu nafsahu tabaraka wa taala bi'adatil khalqi ba'da mautih. Allah memuji dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan penciptaan manusia. Wa yadhumul alihata allati ya'buduha al-musyrikun ba'da qudratiha 'alal khalqi wa i'adati. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela tuhan-tuhan yang mereka sembah, orang-orang musyrikin sembah, setelah Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan penciptaan di hari kiamat kelak. Allah sebutkan di sini dalam banyak ayat ya. Di antaranya adalah wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Mereka orang-orang Quraisy itu kata Allah, menyembah Rabb, menyembah Tuhan yang tidak mampu menciptakan satu apapun. Wahum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Allah puji dirinya dengan menyebutkan ya kelemahan-kelemahan ya tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrik, yang mereka tidak ya tuhan-tuhan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat, yang juga tidak bisa menolak mudarat, yang tidak memiliki ya banyak kemampuan-kemampuan. Allah puji dirinya sendiri. Allah berhak untuk dipuji. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama' wal ardi ya a ilahum ma Allah. Ya. Allah ajak kita untuk berfikir ikhwani kaum muslimin ya, a ilahum ma Allah, apakah ada ilah ya bersama Allah Subhanahu wa taala? Adakah ilah yang lain? Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan hujah kalian, berikan dalil kalian. Ya, berikan. Kalau kalian benar, berikan. Maka jangan sampai ya kita ini subhanallah sekian ayat yang kita baca tidak tersentuh sedikit pun. Buah daripada majelis kita ini apa? Amal kaum muslimin. Kalau keyakinan insyaallah kita yakin semuanya, iya kan? Yakin kita akan hari berbangkit, akan hari hisab, akan hari di mana kita akan berdiri di hadapan Allah. Tapi apa buah daripada kajian kita ini, ilmu kita ini adalah amal kita. Amal kita. Berbekal kita bersama-sama, berbekal kita untuk diri kita, bersiap untuk menghadapi hal yang sangat besar tersebut. Uslub yang terakhir ikhwani, kita tutup kajian kita dengan menyampaikan uslub yang terakhir adalah di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa hamba-hamba ini ya semuanya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jawab prasangka-prasangka yang tidak benar dari makhluk, dari manusia.
Allah katakan, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira kalau kami tidak akan bisa mengumpulkan tulang belulang yang hancur bersama tanah? Apakah kalian mengira itu, kata Allah? Maka Allah jawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami akan kembali, ya, sangat mampu untuk menyempurnakan ciptaan kalian, ya kan? Sidik jari yang Allah berikan kepada kita ini. Dan subhanallah ditemukan ya, hari ini bahwa sidik ini bukannya sekedar ya lingkaran-lingkaran biasa di sini, tapi dengan hal yang halus ini bisa kita membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Bahkan orang yang kembar sekalipun tidak sama. Bahkan kaitan Al-Quran dengan ilmu sains sangat luar biasa. Hari ini ditemukan oleh orang hari ini untuk menentukan fulan, maka hari ini kita diminta sidik jari kita. Dan itu pun akan disusun rapi oleh Allah di hari kiamat kelak. Tidak ada yang tidak mampu Allah lakukan di sana. Maka masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan akan benarnya hari kiamat kelak dan akan kepastian hari kiamat. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan akan kita bahas ya satu persatu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersama untuk bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri bekal sebanyak-banyaknya dan bisa membawa kemenangan yang hakiki di hari kiamat kelak. Berlelah-lelahlah kita di dunia karena memang dunia tempat untuk kita berlelah-lelah, ya. Ya, berkaryalah kita di dunia karena memang dunia tempat kita berkarya. Berbuatlah. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai satu kebaikan, pindah kepada kebaikan berikutnya. Jangan pernah puas, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah sudah merasa soleh dan kemudian tidak beramal lagi. Tidak. Tapi kita harus selalu hidup antara khauf dan raja. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, takut kepada siksaan, tapi kita punya harapan kepada Allah. Allah akan mengampunkan kita, Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga dan melindungi kita. Itulah yang harus ada. Ya, dalam kehidupan kita beribadah antara khauf dan raja, mukmin harus ada. Dia tegak memiliki khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takut saja kemudian kita tidak punya harapan kepada Allah, atau kebalikannya, tidak hanya punya harapan tapi kemudian kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehingga orang yang memiliki pemahaman seperti ini bermudah-mudah dalam maksiat karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut siksaannya, tapi dia berharap Allah mengampuninya. Itu akidah yang salah. Oleh karena itu ikhwani, berdirilah di atas dua pilar khauf dan raja, ya, memiliki rasa takut kepada Allah yang kuat sehingga itu membuat kita tidak ya mau melakukan maksiat dan dosa, melanggar aturan-aturan Allah, dan ketika kita jatuh kepada dosa, kita punya harapan Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha kasih kepada kita. Maka ikhwani, yakinlah ketika kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu itu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Jangan pernah kita berhenti beramal. Mari kita bersama-sama berusaha kerahkan tenaga kita. Kata para ahli hikmah, wa man talabal ula sahirul layal. Kalau ingin sukses maka bergadang malam. Artinya kalau ingin betul-betul kita mendapatkan nanti kebahagiaan di akhirat kelak, maka bersungguh-sungguhlah dalam beramal di dunia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.